Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, selamat pagi semuanya. Izin sebelumnya Bapak dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Khairani Ashishifa dengan NIM 24031022. Eh, di sini saya ingin membuat sebuah video yang dimana berisikan tentang eh, semua materi yang dipelajari sebelum UTS. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya mulai presentasi saya pada pagi hari ini. Oke, pada materi pertama ini, kita akan membahas tentang pendidikan Pancasila. Nah, konsep dasar pendidikan Pancasila berangkat dari pemahaman bahwa Pancasila merupakan suatu dasar negara atau pandangan hidup bangsa serta ideologi pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Jadi, pendidikan Pancasila ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman dan juga perilaku warga negara Indonesia. Konsep ini menekankan betapa pentingnya membentuk karakter bangsa yang juga berakhlak mulia, cinta tanah air, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi keadilan dan sosial, serta aktif dalam kehidupan demokrasi. Melalui pendidikan ini, generasi muda diharapkan mampu menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun kebangsaan. Selanjutnya kita akan membahas pendidikan Pancasila yang dimana meliputi dari landasan filosofis, historis, yuridis, dan juga kultural. Secara filosofis, Pancasila lahir dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang bersumber dari kearifan lokal dan juga pengalaman historis bangsa. Kalau secara historis, pendidikan Pancasila berakar dari perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan yang dilandasi oleh semangat persatuan dan juga nilai-nilai luhur Pancasila yang dirumuskan pada masa awal kemerdekaan. Nah, kalau dari segi yuridis, keberadaan Pancasila diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dimana menyatakan bahwa pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib dalam sistem pendidikan nasional. Sementara itu, landasan budaya yang tercermin dari kebinekaan masyarakat Indonesia yang menjadi kekuatan dalam membangun sikap toleransi, gotong royong, dan juga saling menghargai dalam kerangka nilai-nilai Pancasila. Nah, tujuan dari pendidikan Pancasila itu sendiri untuk membentuk peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki integritas, berjiwa nasionalis, dan juga memiliki kesadaran berbangsa serta bernegara. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga untuk membentuk karakter yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan juga berdemokrasi. Selain itu, pendidikan juga diharapkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kehidupan bersama, menghargai perbedaan, dan juga mampu untuk menghadapi tantangan global. Dan juga tetap berpegang pada nilai-nilai dasar bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila memiliki fondasi penting dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul secara moral, sosial, dan juga intelektual. Nah, proses tumbuhnya bangsa dan kebudayaan Indonesia diawali sejak zaman prasejarah, ketika manusia purba mulai menetap dan membentuk komunitas di wilayah Nusantara. Seiring dengan masuknya pengaruh budaya luar seperti Hindu-Buddha dari India dan juga Islam dari Timur Tengah, masyarakat Nusantara mulai mengalami akulturasi budaya, yang dimana melahirkan peradaban lokal seperti Kerajaan Sriwijaya dan juga Kerajaan Majapahit. Kebudayaan Indonesia tumbuh dari keanekaragaman suku, bahasa, adat, tradisi yang hidup harmonis dalam semangat gotong royong. Kesadaran akan persamaan nasib dan juga cita-cita bersama mulai berkembang pada masa penjajahan yang menjadi cikal bakal lahirnya nasionalisme dan juga semangat kebangsaan Indonesia.
Proses tumbuhnya pemerintahan yang teratur di Nusantara dimulai dari terbentuknya kerajaan-kerajaan tradisional seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram, dan juga Majapahit, yang dimana mereka menerapkan sistem pemerintahan berbasis monarki dan struktur sosial yang tertata. Pada kedatangan Islam yang memperkenalkan model kepemimpinan kesultanan yang lebih inklusif, meskipun berbeda nih tiap-tiap wilayah kan, prinsip kedaulatannya atau hukum adat atau kekuasaan rajanya, eh, hal ini mulai menjadi norma yang diakui oleh masyarakat. Pemerintahan kolonial Belanda kemudian memperkenalkan sistem administrasi modern yang bersifat eksploitatif, yang kelak akan menjadi dasar pembentukan pemerintahan Republik pasca kemerdekaan. Perlawanan melawan penjajah terjadi sebelum abad ke-20. Contohnya itu maupun fisik ataupun diplomasi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal dari berbagai daerah. Contohnya pada Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1837, dan juga Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904, di mana perang ini menunjukkan semangat anti kolonial yang kuat meski belum terorganisasi secara nasional. Umumnya perlawanan ini bersifat lokal atau kedaerahan lah dan tidak terkoordinasi, tapi tetap mencerminkan penolakan terhadap penindasan dan juga eksploitasi kolonial serta memperkuat identitas kolektif sebagai bangsa yang mencintai kebebasan. Nah, pada masa awal kemerdekaan, pada tahun 1945 sampai 1959, tahun ini adalah periode krusial bagi NKRI yang baru berdiri. Setelah terjadinya proklamasi pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar berupa agresi militer Belanda yang tuh ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Di tengah keterbatasan akan senjata, bangsa Indonesia mampu untuk mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomatik dan juga militer. Pada masa ini juga diterapkan sistem demokrasi parlementer, tapi pemerintahan sering mengalami ketidakstabilan karena kabinetnya terus berganti dengan cepat. Meskipun demikian, fondasi negara kayak Undang-Undang Dasar 1945 dan juga sistem pemerintahan lainnya mulai diperkuat. Nah, next slide yaitu kita akan membahas tentang masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966 dan ditandai oleh kepemimpinan periode Presiden Soekarno, yang dimana dia mengubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Nah, di sini Soekarno menekankan ideologi Nasakom atau nasionalisme agama dan juga komunisme, yang dimana dia menekankan ini sebagai dasar negara. Tapi hal ini justru menimbulkan ketegangan politik, terutama antara militer dan juga Partai Komunis Indonesia atau yang akrab disapa dengan PKI. Krisis ekonomi pada konflik internal serta peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 menandai runtuhnya era Orde Lama. Tapi Orde Lama ini juga berperan penting dalam memperkuat identitas nasional dan juga memperjuangkan posisi Indonesia dalam percaturan politik internasional. Next slide, kita akan masuk kepada masa Orde Baru, yang dimana pada tahun 1966 sampai 1998, yang dimulai dengan naiknya Soeharto sebagai presiden. Pemerintahan Orde Baru menekankan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan juga keamanan nasional. Selama masa ini, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan juga pembangunan infrastruktur yang masih masif. Tapi, Orde Baru ini dikenal juga sebagai rezim otoriter dengan kontrol ketat terhadap kebebasan pers, oposisi politik, dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Krisis moneter Asia pada tahun 1997 juga menjadi pemicu runtuhnya rezim Orde Baru, yang dimana akhirnya itu terjadilah pengunduran diri oleh Soeharto pada bulan Mei 1998. Nah, selanjutnya kita masuk kepada masa reformasi, yaitu dari tahun 1998 sampai hingga saat ini. Nah, masa reformasi ini adalah era transisi menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka. Dimulai dengan pemerintahan Presiden B.J. Habibie, masa ini ditandai dengan reformasi politik, amandemen Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945, desentralisasi kekuasaan ke daerah, dan juga penguatan lembaga negara. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat juga meningkat secara signifikan. Tapi tantangan seperti korupsi, intoleransi, dan juga ketimpangan sosial masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Reformasi juga memperkuat peran masyarakat sipil dan dalam proses demokrasi serta menuntut akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Nah, eh, setelah selesai kan tadi membahas tentang konsep dari pendidikan Pancasila dan juga sejarahnya. Lalu kita akan masuk kepada pengertian dan konsep dari filsafat. Oke, filsafat merupakan upaya manusia untuk memahami secara mendalam hakikat kehidupan, eksistensi, kebenaran nilai, pikiran, serta hubungan antara manusia dan juga alam semesta. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Dalam konteks ini, filsafat tidak hanya sekedar pengetahuan teoritis, tapi juga refleksi kritis dan juga sistematis terhadap pengalaman hidup dan berbagai persoalan fundamental yang dihadapi oleh manusia. Filsafat melibatkan penalaran logis, argumentatif, serta analisis mendalam terhadap konsep-konsep mendasar serta contohnya ini kayak keadilan, kebebasan, moralitas, dan juga kebenaran. Filsafat ini dia membagi kajiannya ke dalam beberapa cabang seperti metafisika, epistemologi, etika, logika, estetika, dan masih banyak lagi. Jadi filsafat ini menjadi alat penting dalam membangun pemahaman terhadap realitas termasuk dalam merumuskan dasar negara dan juga ideologi seperti Pancasila. Oke, next slide. Pancasila sebagai sistem filsafat, yang dimana Pancasila ini bukan hanya dipandang sebagai dasar negara atau ideologi semata, tapi juga sebagai pandangan hidup yang bersifat reflektif dan sistematik mengenai kehidupan manusia yang bersifat dan masyarakat Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki dimensi ontologis atau hakikat realitas, epistemologis, hakikat pengetahuan, dan juga aksiologis atau hakikat nilai. Ontologinya tercermin dari pandangan bahwa manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial yang hidup dalam keberagaman namun bersatu. Epistemologi Pancasila menekankan pada rasionalitas yang harmonis antara akal dan juga hati nurani serta mengedepankan dialog dan juga musyawarah dalam mencari kebenaran. Sementara itu, aspek aksiologisnya menekankan pada pentingnya nilai etis seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan juga ketuhanan. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan landasan berpikir yang integral, terbuka, dan juga konseptual terhadap dinamika kehidupan bangsa. Pancasila sebagai satu sistem itu apa sih? Jadi, eh, biar lebih mudah dipahami itu, Pancasila ini kan terdiri atas 5 sila yang saling berhubungan secara hierarkis dan holistik, yang membentuk suatu kesatuan yang utuh yang tak terpisahkan, seperti ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana dia menjadi dasar spiritual dan moral dari sila-sila lainnya. Lalu, sila kedua hingga kelima mempresentasikan dimensi sosial, kemanusiaan, politik, dan ekonomi, serta keadilan dalam kehidupan berbangsa. Kelima sila ini bukan sekedar kumpulan dari prinsip-prinsip doang, tapi melainkan sistem nilai yang saling mendukung dan juga saling melengkapi. Dalam praktiknya, Pancasila membentuk kerangka kerja dalam penyusunan kebijakan negara, kebijakan hukum, sistem pemerintahan, dan juga kehidupan sosial bermasyarakat. Kesistematisan Pancasila juga tampak dalam cara-cara nilainya diterapkan secara konsisten dalam kehidupan nasional dan juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai dasar negara kita. Nah, kita akan membahas selanjutnya itu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem, yang dimana nilai-nilai Pancasila ini mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga keadilan sosial yang secara sistemik membentuk suatu kerangka etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ketuhanan mencerminkan kesadaran spiritual dan juga keimanan sebagai landasan moral. Nilai kemanusiaan menekankan penghargaan terhadap harkat dan juga martabat manusia tanpa
Tanpa diskriminasi, nilai persatuan mencerminkan betapa pentingnya solidaritas dan juga integrasi bangsa dalam kebinekaan. Nilai demokrasi diwujudkan melalui musyawarah dan penghargaan terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam pengambilan keputusan. Sedangkan nilai keadilan sosial berorientasi dalam distribusi kesejahteraan yang merata dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Oke, kita akan masuk kepada pengertian dan konsep etika, yang dimana perlu teman-teman ketahui, etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai, moral, dan juga prinsip-prinsip yang mendukung perilaku manusia dalam menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, watak, atau cara hidup dan berkembang dari refleksi nasional yang mengenai tindakan manusia. Etika itu nggak cuma menilai perilaku sebagai subjektif, tapi juga menimbangnya berdasarkan norma-norma objektif yang diakui oleh masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, etika ini membentuk kerangka berpikir dan dalam menentukan kewajiban, tanggung jawab, dan juga keadilan. Etika dapat dibagi menjadi tiga jenis utama. Yang pertama adalah etika normatif, yang dimana apa yang harus seharusnya kita sampaikan. Nah, itu masuk kepada etika normatif. Lalu ada etika deskriptif dan juga metaetika. Etika penting dalam kehidupan pribadi, sosial maupun politik karena menjadi dasar moral dalam setiap pengambilan keputusan. Pancasila sebagai sistem etika itu berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kelima silanya tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tapi juga sebagai panduan moral dalam kehidupan individu kolektif bangsa Indonesia. Sila ketuhanan yang Maha Esa menuntut manusia untuk hidup secara spiritual dan menjunjung nilai moral ilahi. Sila kemanusiaan menuntut perlakuan yang adil dan bermartabat terhadap sesama. Persatuan Indonesia menekankan pentingnya solidaritas dan juga loyalitas kebangsaan. Pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana dia ini mengandung prinsip-prinsip etika politik seperti dialog atau keadilan ataupun musyawarah. Dan sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan betapa pentingnya distribusi yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan. Pancasila sebagai sistem etika menciptakan landasan nilai yang menyatukan keragaman budaya dan juga keyakinan masyarakat Indonesia dalam satu tatanan kehidupan yang harmonis dan keadilan. Nah, etika pada politik Indonesia itu merupakan seperangkat prinsip moral yang mendasari praktik dan juga perilaku politik berdasarkan nilai luhur budaya dan bangsa dari Pancasila itu. Jadi dalam sistem demokrasi Pancasila ini, etika politik mengedepankan prinsip musyawarah, keadilan, persatuan, dan juga kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama dari kekuasaan politik. Politisi dan juga pemegang kekuasaan diharapkan untuk menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan juga tanggung jawab pada rakyatnya. Etika politik juga mencakup sikap anti korupsi, penghormatan terhadap hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar lembaga negara. Dalam prakteknya, etika politik ini menjadi penyimbang dari legalitas kekuasaan, agar nantinya proses politik ini tidak hanya sah secara hukum, tapi juga sah secara moral. Ini mencerminkan sebagai semangat bangsa yang menjunjung tinggi moralitas dalam berpolitik serta menolak segala bentuk pragmatisme kekuasaan. Kita lanjut pada legitimasi etis, yang di mana legitimasi etis adalah bentuk pengakuan terhadap kekuasaan atau tindakan seseorang atau institusi yang didasarkan pada prinsip moral dan juga nilai-nilai keadilan. Sebuah pemerintahan atau kebijakan tidak hanya dianggap sah karena sesuai hukum atau legal, tetapi juga harus benar-benar secara etis dan dapat diterima oleh hati nurani masyarakat. Legitimasi etis menuntut bahwa kekuasaan dijalankan untuk kepentingan umum, berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan juga prinsip keadilan. Nah, dalam konteks Pancasila, legitimasi etis muncul ketika kebijakan dan tindakan politik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan juga pengambilan keputusan melalui musyawarah. Tanpa legitimasi etis, kekuasaan mudah kehilangan kepercayaan publik dan berpotensi untuk menciptakan ketidakadilan serta ketegangan sosial. Lalu, legitimasi etis, legalitas, dan sosiologis.
itu apa sih? Jadi, legitimasi kekuasaan yang kokoh idealnya mencakup tiga dimensi, yaitu legitimasi etis, legalitas, dan juga legitimasi sosiologis, yang dimana legitimasi etis berlandaskan pada moralitas dan nilai-nilai kebaikan. Kekuasaan akan dianggap sah jika dijalankan secara jujur, adil, dan berpihak pada rakyat. Kalau legalitas menuju kepada kesesuaian kekuasaan atau kesesuaian kebijakan yang dimana dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kekuasaannya akan sah jika memperoleh dasar hukum formal, contohnya kayak dari konstitusi. Sementara itu, legitimasi sosiologis berkaitan dengan penerimaan dari masyarakat itu sendiri. Kekuasaan dianggap sah jika mendapat suatu dukungan sosial yang dianggap mencerminkan aspirasi publik. Ketiga dari bentuk legitimasi ini harus seimbang. Sebuah kekuasaan yang legal tapi tidak etis, atau tidak diterima secara sosial, tapi tetap melanggar hukum, akan tetap beresiko dan juga menimbulkan krisis kepercayaan. Oleh karena itu, dalam konteks Pancasila dan juga sistem demokrasi Indonesia, ketiga nilai ini, akan menjadi pilar yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang sah, adil, dan juga berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Eee, Mungkin, masih banyak kekurangan yang ada pada diri saya karena saya juga masih belajar. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Bapak yang telah menonton, rekaman dari video ini. Baiklah, saya tutup, presentasi saya pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin sekian, dari saya. Saya live dulu.